Selamat malam jemaat terkasih, selamat beribadah bagi kita sekalian. Di tengah situasi tidak menentu inilah, semua orang termasuk orang percaya kepada Tuhan, dipaksa atau terpaksa beradaptasi menyesuaikan diri dengan pola kehidupan yang tidak seperti biasa dan di luar kendali akan kemampuan kita. Tetapi kasih setia Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Untuk itu, marilah kita percaya akan kasih Tuhan menyertai kita semua. Jemaat, marilah berdiri, kita masuk dalam hadirat Tuhan dan menyanyi dari Gita Bakti 12. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan takhta-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Ya Tuhan, kami menghadap ke hadirat-Mu, ya Bapa pencipta langit dan bumi. Tak terhitung banyaknya berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap setia melawat kami, sekalipun sering kami tidak setia, bahkan juga mengecewakan hati-Mu. Ampunilah dan baharuilah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami pun di dalam hidup ini dapat senantiasa meneladani-Mu. Saat ini, Tuhan, kami akan bersekutu, di dalamnya kami pun membaca dan merenungkan firman-Mu, serta memuji-muji nama-Mu yang agung itu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami layak masuk dalam persekutuan saat ini. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mazmur berbalasan dari Mazmur 96 ayat 3-6. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Mendiami hati kami.
Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, firman-Mu adalah harta terpendam yang menjamin kehidupan kami di bumi maupun di surga. Curahkan Roh Kudus-Mu agar kami mendapat kuasa dan kekuatan untuk menggali firman-Mu dan mau hidup di dalamnya sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kitab Maleakhi 1 ayat 6-14 yang menyatakan pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinazarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, nama Tuhan terpujilah.
Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang guru marah kepada anak didiknya atau kepada muridnya karena kedapatan beberapa kali bolos. Bolos bahkan dia tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya. Seorang polisi kedapatan marah kepada salah seorang pengendara sepeda motor karena orang tersebut melanggar aturan lalu lintas. Orang tua kedapatan marah kepada anaknya karena anaknya ketahuan mencuri uang di dompet orang tua tersebut. Seorang pejalan kaki dia marah kepada salah seorang pengendara sepeda motor karena orang itu tidak berhati-hati membawa sepeda motornya. Sehingga ketika dia sudah berjalan, di pinggir jalan pun dia masih sempat terserempet. Sehingga mengakibatkan orang tersebut jatuh. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau seseorang marah tentu ada sebabnya. Sama halnya dengan Tuhan Yesus, ketika dia juga pernah marah, ketika didapati di halaman bait Allah terdapat transaksi orang jual beli, baik jual beli hewan maupun juga jual beli mata uang pada saat itu dijadikan ajang seperti pasar. Nah, saudara-saudara, bacaan kita ini juga mau memperlihatkan bagaimana pada saat itu Tuhan marah kepada umat Israel. Pasca pembuangan, bangsa Israel itu kecewa dengan kehidupan mereka. Mereka bekerja keras, tapi mereka tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Hasil kerja mereka tidak sesuai dengan harapan mereka. Padahal setelah mereka pulang ke Yerusalem, mereka memiliki harapan yang besar untuk menikmati kebebasan mereka. Pembuangan ke Babel pada tahun 587 sebelum Masehi telah memberikan kekecewaan yang begitu besar bagi Israel. Penduduk Yehuda saat itu baru dikenal dengan bangsa Yahudi. Dan setelah pembuangan Babel, Kores atau Raja Kores mengizinkan Israel untuk kembali ke Yerusalem. Kores itu adalah Raja Persia ya saudara. Raja Persia yang mengalahkan Babel. Tujuannya apa? Tujuan Kores adalah pengendalian bangsa Yahudi sebagai jajahan dari Persia. Dan kita tahu saat itu bahwa luasnya kekaisaran Persia terbentang dari Laut Aegea sampai ke India dan Mesir. Persia mengendalikan wilayah kekuasaannya dengan memberikan otonomi terbatas. Dan Persia, dia mengangkat para bangsawan sebagai gubernur. Mereka mewakili bangsa jajahan dan bekerja di bawah kerajaan Persia. Dan Israel tidak memiliki kemerdekaan penuh. Mereka tetap di dalam kewenangan penuh untuk mengatur kehidupan beragama. Saudara-saudara yang dikasihi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bidang kultus, para imam mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur sistem kehidupan keagamaan mereka. Ada Ezra. Ezra adalah imam besar yang memulai proses penataan kultus di Yerusalem. Sedangkan Nehemia, dia adalah seorang gubernur yang memulai proses penataan kehidupan masyarakat Yahudi di Yerusalem. Nah, Maleaki di sini dia adalah nabi. Kata Maleaki sendiri berarti utusan Allah. Maleaki di sini adalah nabi yang bekerja di Yerusalem. Dia bekerja sebelum zamannya Nehemia dan juga Ezra tiba di Yerusalem. Pada waktu itu saudara ada kekosongan kepemimpinan dalam kehidupan bangsa Yahudi.
Maleaki mengisi kekosongan kepemimpinan itu. Nah, kehidupan bangsa Yahudi belum teratur saat mereka pulang dari pembuangan di Babel. Bangsa Yahudi dengan cara mereka masing-masing mereka mengatur kehidupan mereka. Pada situasi yang seperti ini, Nabi Maleaki datang membawakan firman Tuhan. Apa yang dia katakan kita lihat mulai dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 14 bacaan kita. Pada hari Rabu 4 November 2020 di minggu ke-22 sesudah Pentakosta. Kita melihat di sini bahwa Tuhan marah. Latar belakangnya ya. Kenapa sampai Tuhan marah kepada umat Yahudi saat itu? Karena ada berbagai macam pencemaran korban-korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Salah satunya Tuhan juga marah kepada para suami yang meninggalkan istri mereka. Mereka tidak setia. Mereka berlaku tidak adil. Kemudian juga para suami itu melakukan kawin campur. Dan itu merupakan satu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan marah juga atas sikap mereka yang menahan persembahan. Bahkan Tuhan marah kepada mereka ketika mereka membawa persembahan-persembahan kepada Tuhan yang tidak layak. Seperti kalau kita lihat ayat 7, kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. 8, apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Kemudian kita lihat juga di dalam ayat yang ke-10, sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma, aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Jadi di sini saudara, Tuhan marah atas perilaku kehidupan mereka. Mereka lupa bahwa Tuhan pernah menyelamatkan mereka. Tetapi sebagai ungkapan syukur atau tanda terima kasih mereka kepada Tuhan, seharusnya mereka memberikan yang terbaik. Tetapi ini justru sebaliknya. Oleh karena itu, bacaan kita hari ini berisi tentang kemarahan Tuhan atas sikap bangsa Israel. Bahwa Israel tidak menghormati Tuhan. Ayat 6, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Kita lihat di situ ada hubungan korelasi. Bagaimana seseorang kalau dia menghormati. Menghormati bukan dengan cara yang seperti ini. Memberikan persembahan kepada Tuhan secara asal-asalan. Seadanya. Dan itu yang ditentang oleh Tuhan. Mereka tidak memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Israel memberi tanpa rasa hormat kepada Tuhan. Mereka tidak melakukan dengan berbagai macam pertimbangan yang baik, pertimbangan yang penuh bahwa Tuhan adalah penjaga mereka, Tuhan adalah pelindung mereka, Tuhan telah menyertai mereka. Mereka memberi hanya untuk memenuhi kewajiban agama saja. Nah, di sini saudara-saudara, kemarahan Tuhan yang kemudian disampaikan melalui Nabi Maleaki. Saudara-saudara yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, singkatnya pesannya apa buat kita? Judul khotbah kita, Sabda Guna Krida, SBU Malam, hormati selayaknya. Saudara, kata hormat mengandung arti bahwa kita sungguh-sungguh menghargai orang tersebut. Kalau saya sebagai seorang anak menghormati orang tua saya, mama saya atau ibu saya menghormati dia karena saya memang menganggap dia segala-galanya buat saya. Saya tidak bisa ada atau lahir di dunia ini tanpa kedua orang tua saya. Oleh sebab itu sebagai bakti saya, sebagai hormat saya kepada orang tua saya
tentu satu, saya akan melakukan yang terbaik untuk orang tua saya. Kalau sekarang saya sedang belajar atau masih sekolah ya, masih kuliah, saya kuliah dengan sebaik-baiknya. Saya tidak akan menyia-nyiakan waktu yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Saya kuliah dengan baik, saya rajin belajar. Saya berpikir orang tua saya sudah bekerja keras mencari uang, membanting tulang. Untuk apa? Untuk sekolah saya. Jadi saya sekolah, saya kuliah harus baik dong. Saya harus menjadi anak yang berguna. Itu artinya saya menghormati orang tua saya. Tidak hanya itu, kalau di rumah saya menghormati orang tua saya, tentu saya nggak ongkang-ongkang kaki, saya nggak seenaknya sendiri hidup di rumah. Saya membantu orang tua saya, kalau saya di sini perempuan ya, saya membantu orang tua saya, mungkin saya memasak, saya bantu bebenah, saya bantu cuci piring, atau kalau laki-laki ya membantu kegiatan ayah saya, ayah kita ya, orang tua kita. Apa yang bisa saya berikan kepada orang tua saya? Sehingga ketika saya hadir, saya kuliah, saya di rumah, saya memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Sebab apa? Sebab saya yakin dan percaya bahwa orang tua saya itu juga diberikan oleh Tuhan kepada saya untuk mendidik saya, untuk mengasuh saya, untuk menjadikan saya sebagai orang yang berguna, menjadi seorang anak yang dapat berhasil. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Kita tahu itu hukum yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian saudara-saudara, kalau saya menghormati Tuhan saya, sebagaimana Tuhan saya di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya menghormati Dia selayaknya saya mengagungkan dan meninggikan namanya. Nama di atas segala nama, raja di atas segala raja. Contohnya salah satu contoh ya, kalau saya menghormati Tuhan saya ya, kalau saya pergi ke gereja, saya pergi dengan pakaian yang sopan, dengan pakaian yang pantas. Kalau saya pergi ke pesta aja ya, begitu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, oke lah. Kalau ke pesta kita boleh mungkin memakai pakaian yang terbuka, yang pakai mini, yang semua mungkin bisa terlihat bagian-bagian tertentu. Tapi kalau itu di pesta, kita mempersiapkan semuanya. Nah, kalau kita misalnya menghormati Tuhan di gereja, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Atau mungkin juga kalau saya menghormati Tuhan, selayaknya saya menghormati Dia sebagai Tuhan yang telah memberikan segala anugerah, berkat, rejeki yang tidak terhingga. Kita memberikan yang terbaik. Bukan seperti umat Israel yang memberi roti cemar pada saat itu. Roti yang berbau, atau bahkan juga hewan yang diberikan hewan yang timpang. Hewan yang sudah gak layak. Saya menghormati Tuhan saya dengan memberikan apa yang saya miliki dengan sebaik-baiknya. Layak di mata manusia, kalau katakan layak di mata manusia, sesungguhnya lebih layak lagi di mata Tuhan. Berapa banyak orang memberikan persembahan kalau kita lihat ya, uangnya itu udah dikumal, kalau boleh dilihat kumal, kotor, bau. Memberikannya pun, memasukkannya pun juga mungkin sudah diual-ual. Coba kan kita bisa memberikan memasukkannya dengan baik. Uangnya juga uang yang masih bersih, jangan uang yang kotor. Artinya kita memberikan bukan dari sisa-sisa, tetapi bagaimana kita memberikan itu yang terbaik untuk Tuhan. Atau contoh yang lain, hormati Tuhan sebagaimana kita juga menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa menghormati ayah kita, ibu kita, saudara kita, ya, atau mungkin pacar kita yang punya pacar, kita menghormati dia sehingga kita benar-benar dalam menjaga hubungan kita dengan pacar kita pun dengan baik. Nah, kenapa kita tidak bisa menghormati Tuhan dengan baik? Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, persembahan seperti apa yang Tuhan inginkan dari kita? Persembahan seperti apa? Persembahan yang kita lakukan dengan tulus, ikhlas, dengan jujur. Persembahan yang kita lakukan yang berkenan kepada Tuhan, yang baik, yang tentunya Tuhan juga akan bisa menerimanya juga dengan baik. Sehingga kalau semua itu sudah kita lakukan, Tuhan pun berkenan akan kita, akan hidup kita. Dan Tuhan akan senantiasa memberkati.
Hidup kita hari ini, besok kekal, bahkan sampai selama-lamanya. Selamat memberikan persembahan hidup saudara yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Diberikan padaku. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena firman-Mu mengingatkan kami untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, agar persembahan kami yang kami berikan kepada Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami berdoa lewat doa syafaat ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah kami, para pemimpin kami, Tuhan berkati. Bahkan di masa pandemi COVID ini, pemerintah kami sudah berusaha dengan keras untuk berusaha Tuhan meminimalisir penyebaran COVID ini. Tetapi itu juga tanpa peran serta dan tanpa kesadaran dari kami, maka kami juga tidak dapat meminimalisir penyebaran COVID. Jikalau kami masih hidup dengan semaunya sendiri, jikalau kami masih hidup tidak memenuhi aturan protokoler kesehatan. Oleh sebab itu Tuhan, meskipun mungkin bagi kami dengan mengikuti aturan protokoler kesehatan itu tidak nyaman, tidak enak, tapi kami akan berusaha tetap terus-menerus melakukannya sampai COVID-19 ini berakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kami memiliki Tuhan di atas segala-galanya. Kami memiliki Tuhan yang begitu besar, yang dapat mengatasi segala sakit dan penyakit yang ada di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu Tuhan Yesus memberkati juga, baik itu para dokter, para medis yang berjuang untuk kesembuhan pasien atau penderitanya. Tuhan Yesus juga memberkati gereja Tuhan yang melayani secara luring maupun daring, yang melayani pelayanannya dengan memakai metode yang berbeda, secara rekaman atau bahkan juga secara virtual, di mana kami jemaat Sangkakala pun Tuhan sudah memulainya sejak bulan Maret 2020 yang lalu sampai sekarang. Kami pun ketika beribadah di gereja masih dibatasi. Tolong kami Tuhan, jemaat memiliki kerinduan yang sama. Meskipun di masa pandemik ini kami tetap rindu untuk datang ke rumah Tuhan melalui ibadah minggu di gereja. Dan kalaupun kami melalui rekaman, kami boleh bersyukur karena melalui keluarga kami boleh beribadah. Terima kasih juga untuk tiap-tiap keluarga yang boleh berperan serta dalam membawakan liturgi dalam ibadah keluarga. Demikian juga diaken dan penatua secara bergiliran juga membawakan firman Tuhan selain pendeta. Terima kasih untuk semua kesiapan kami, kesediaan kami boleh melayani Tuhan dengan baik. Oleh karena itu firman Tuhan mengajar kami agar kami juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui pelayanan kami ini. Kami berdoa untuk yang sakit, Bapak Penatua Lepar. Sembuhkanlah dia, berikanlah juga kesabaran ketabahan buat Ibu Hedi maupun juga anak kekasih Kevin, serta perawatnya yang merawat Bapak Lepar. Demikian juga buat mereka semua yang sakit, yang tidak disebutkan namanya. Kami tahu Tuhan menilik keberadaan mereka. Termasuk kami juga yang sudah lanjut usia. Di tengah usia kami ini kami juga rindu Tuhan untuk datang ke gereja. Namun kami tahu aturan protokoler itu tidak mengizinkan kami untuk sementara. Biarlah kami dengan sabar, dengan bertekun di dalam doa kami para lansia tetap mendoakan agar kami boleh melewati semua masa-masa ini. Kami para lansia yang sudah tidak bekerja atau bahkan juga yang masih bekerja, bahkan dipercayakan
bekerja Tuhan. Tolong berikan kesehatan untuk para orang tua kami ini. Ketika dia harus bekerja, keluar dari rumah, meninggalkan istri, anak dan cucu-cucunya. Berikan keselamatan di perjalanan sampai di tempat bekerja. Dan kemudian pulangnya juga boleh selamat sampai di rumah kembali. Termasuk juga kami para suami atau para istri juga ada yang bekerja. Lindungi dalam perjalanan kami bekerja. Jauhkan kami Tuhan dari COVID yang bisa saja masuk ke dalam tubuh kami ini Tuhan. Kami tidak tahu di mana-mana juga kami bisa tertular. Tapi kami kuat berdoa. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon kesehatan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh hidup dan kehidupan kami, anak-anak dan cucu kami, semua kami bawa di dalam doa kami ini. Tuhan berikan kepandaian buat anak-anak dan cucu-cucu kami yang bekerja atau yang sementara ini belum mendapat pekerjaan. Kami berdoa terus menerus Tuhan. Tuhan boleh membuka jalan untuk anak-anak dan cucu kami. Mereka yang merindukan teman hidup, jodoh dan pendamping. Tuhan juga boleh memberikan jodoh dan pendamping yang tepat, yang tentu yang seiman, yang takut akan Tuhan. Bagi mereka yang akan melahirkan, Tuhan juga boleh menjaga kandungan ibu. Dan juga pada saat melahirkan, boleh melahirkan dengan selamat. Anak yang dilahirkannya juga selamat, sempurna. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus, buat kami semuanya, ampunilah akan dosa dan kesalahan kami. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami, peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati, mulut, dan tangan kita, serta mengingat pesan dalam Alkitab yang tertulis di 2 Korintus 9 ayat ke-7 yang menyatakan, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku, ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepadamu. Kaulah yang layak kami tinggikan, karena besarlah kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Mari kita bangkit berdiri. Ya Tuhan, saat ini kami telah mengucap syukur atas berkat dan kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Terimalah ungkapan syukur kami
besar atau kecilnya persembahan yang telah kami berikan, kiranya dapat berguna untuk pelayanan kasih-Mu. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui sikap hidup dan perbuatan kita masing-masing yang berkenan dan yang memuliakan nama Tuhan. Kita berdiri. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami tak andalkan kuasa dunia, tapi mau bergantung pada kuasa kasih-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin.